Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah pengembangan kompetensi guru. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Baik, nama saya Gertruida Adventria Anait, NPM 33210094. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Timur. Baik, langsung saja kepada materi. Yang materi pertama di sini mau membahas tentang kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran. Mengapa kompetensi pedagogik itu sangat penting? Karena yang pertama itu pembelajaran yang efektif, di mana guru memiliki kompetensi pedagogik yang baik dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua itu motivasi belajar, di mana guru yang kompeten dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan motivasi peserta didik. Yang berikut itu pengembangan peserta didik. Kompetensi pedagogik memungkinkan guru untuk menangani potensi peserta didik secara optimal dan membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikut itu aspek-aspek kompetensi pedagogik. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pemahaman terhadap peserta didik, di mana memahami karakteristik gaya belajar dan kebutuhan individu setiap peserta didik. Yang berikut itu perencanaan pembelajaran, di mana mengembangkan rencana pembelajaran yang inovatif, menarik, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang berikut itu pelaksanaan pembelajaran, menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang aktif dan melibatkan peserta didik secara langsung. Yang berikut itu contoh kompetensi pedagogik dalam aksi. Yang pertama itu menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Guru merancang tugas-tugas yang menantang peserta didik untuk mencari solusi atau permasalahan nyata. Yang berikut itu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Guru memanfaatkan berbagai perangkat teknologi untuk mempertanyakan materi pembelajaran dan mengingatkan interaktivitas. Yang berikut itu kompetensi pedagogik, meningkatkan pelatihan workshop, di mana ikut serta dalam kegiatan pengembangan profesional yang relevan dengan bidang pembelajaran. Yang berikut itu membaca jurnal dan literatur, terus memperbaharui pengetahuan dengan membaca publikasi ilmiah. Baik, yang berikut itu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah sekumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan seseorang guru menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam profesinya. Yang berikut itu kompetensi profesional itu sangat penting karena yang pertama, kinerja yang optimal. Kompetensi yang memadai memungkinkan seseorang guru untuk menyelesaikan tugas dengan kualitas tinggi dan tepat waktu. Yang berikut, keunggulan. Dalam dunia kerja yang kooperatif, memiliki kompetensi yang lebih baik dan membedakan seseorang diri dari yang lain. Yang berikut itu karir yang berkembang. Kompetensi yang terus diasah akan membuka peluang untuk meraih posisi yang lebih tinggi dan tanggung jawab yang lebih besar. Yang berikut itu kepuasan kerja. Ketika seorang merasa kompeten dalam pekerjaannya, mereka cenderung lebih puas dan termotivasi. Yang berikut itu komponen utama kompetensi profesional. Yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan meliputi pemahaman mendalam tentang teori, konsep, dan fakta yang relevan dengan bidang pekerjaan. Yang berikut itu keterampilan atau skill, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan secara praktis seperti keterampilan teknis, interpersonal, dan pemecahan masalah. Yang berikut itu sikap atau attitude, nilai-nilai etika dan motivasi yang mendukung kinerja yang baik,
seperti dedikasi, integritas, dan orientasi. Yang berikut itu cara untuk meningkatkan kompetensi profesional. Yang pertama, pendidikan formal. Melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti program sertifikasi. Yang berikut itu pelatihan. Mengikuti pelatihan atau workshop yang relevan dengan bidang pekerjaan. Yang berikut itu pengalaman pekerja. Melalui pengalaman, seseorang akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Yang berikut itu pembelajaran mandiri. Membaca buku atau artikel untuk mengikuti kursus online. Yang berikut materi tentang kompetensi kepribadian. Yang saya ketahui tentang kompetensi kepribadian adalah seperangkat karakteristik individu yang mencerminkan bagaimana seseorang berinteraksi, beradaptasi, dan merespon dalam berbagai situasi, terutama dalam konteks pekerjaan. Yang berikut itu kompetensi kepribadian itu sangat penting karena yang pertama, kinerja kerja. Kompetensi kepribadian yang baik dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan kepuasan kerja. Yang berikut itu hubungan interpersonal. Membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, dan klien. Yang berikut itu kepemimpinan. Memimpin tim dengan efektif dan menginspirasi. Yang berikut pengambilan keputusan, yaitu membuat keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan yang matang dan rasional. Yang berikut itu komponen utama. Komponen utama di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu emosi, di mana kemampuan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Yang berikut itu sosial, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Yang berikut itu motivasi, dorongan internal untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Yang berikut itu nilai, sistem nilai yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Yang berikut sikap, cara seorang merespon situasi dengan orang lain. Yang berikut itu contoh kompetensi kepribadian. Yang pertama itu lewat komunikasi, di mana kemampuan menyampaikan pesan secara jelas dan efektif. Yang berikut itu kerjasama, kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Yang berikut itu kepemimpinan, kemampuan mengarahkan dan motivasi orang lain. Yang berikut problem solving, kemampuan menganalisis masalah dan menemukan solusi yang kuat. Yang berikut itu cara mengembangkan kompetensi kepribadian. Yang pertama, refleksi diri, mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Yang berikut, belajar dari pengalaman, di mana menganalisis pengalaman masa lalu untuk mengingatkan diri. Yang berikut itu pelatihan dan pengembangan diri, mengikuti pelatihan atau program pengembangan diri. Yang berikut itu feedback, di mana meminta umpan balik dari orang lain untuk mengetahui area yang diperbaiki. Yang berikut itu contoh kompetensi kepribadian dalam berbagai profesi. Yang pertama, guru, sabar, empati, kemampuan berkomunikasi, motivasi yang tinggi. Yang berikut dokter, empati, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengambil keputusan dan tanggung jawab. Yang berikut itu manajer, kepemimpinan, komunikasi, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan beradaptasi. Yang berikut itu penting untuk diingat, di mana kompetensi kepribadian adalah sesuatu yang terus dikembangkan sepanjang hidup. Yang berikut kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosialnya. Kompetensi sosial ini sangat penting. Yang pertama itu membangun hubungan, di mana kompetensi sosial memungkinkan kita menjalin hubungan yang baik
dalam lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan maupun masyarakat. Yang berikut itu beradaptasi. Kita dapat beradaptasi mudah, beradaptasi dengan berbagai situasi dan budaya yang berbeda. Yang berikut itu mencapai tujuan. Kompetensi sosial membantu kita mencapai tujuan pribadi dalam kelompok melalui kerjasama dan kolaborasi. Yang berikut itu meningkatkan kualitas hidup. Individu dengan kompetensi sosial yang cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik karena merasa lebih terhubung di lingkungan orang lain. Yang berikut itu indikator kompetensi sosial. Yang pertama, komunikasi yang efektif, di mana mampu menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan umpan balik. Yang berikut empati, di mana mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang berikut itu keterampilan sosial, di mana mampu berinteraksi dengan orang lain secara sopan, ramah, dan asertif. Yang berikut itu kerjasama, mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikut itu pemecahan masalah, di mana mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah sosial dengan cara yang efektif. Yang berikut cara meningkatkan kompetensi sosial. Yang pertama itu berlatih. Berlatih, semakin sering berlatih interaksi dengan orang lain, baik secara keterampilan sosial. Yang berikut itu belajar dari pengalaman. Bagaimana orang lain berinteraksi dan belajar dari pengalaman mereka. Yang berikut itu membaca buku atau artikel. Dan yang berikut itu mengikuti pelatihan. Dan yang berikut mencari pendamping. Contoh kompetensi sosial dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama itu di sekolah, bekerja dalam kelompok, berpartisipasi dalam diskusi kelas, dan berteman dengan siswa lain. Yang berikut itu kerja, berkolaborasi dengan rekan kerja, menghadapi rapat, dan memberikan presentasi. Yang berikut itu dengan keluarga, mengungkapkan perasaan, mendengarkan pendapatan orang lain, dan menyelesaikan konflik dengan yang sehat. Yang berikut itu dengan masyarakat, menjadi relevan, mengikuti kegiatan sosial, dan beradaptasi dalam pemilihan umum. Baik, gambaran saya mengenai ke depan itu, semoga menjadi guru yang lebih baik dan profesional. Terima kasih.